Selamat pagi teman-teman sekalian, review buku saya di Minggu pagi 21 Juni, Hans ya. Bukunya Bernadette Jiwa, Hans ya. Jadi buku ini cukup menarik dan saya bacanya di tahun 2017 di Penang, di Paragon Mall saya beli ya. Ini Hans. Nah, ini terjemahannya baru saya dapat ya, baru saya coret-coret. Jadi firasat itu Hans ya. Nah, eh, buku ini cukup unik. Dulu saya cuma baca mungkin 30%, lompat-lompat. Jadi ada coretan-coretan saya tahu, coretan-coretan saya itu saya tahu ya. 30%-an kira-kira mungkin saya baca-baca lompat-lompat ya. Tiba-tiba tadi pagi ketika melihat buku-buku saya lihat, loh ini ada Hans gitu ya. Bernadette Jiwa ini dulu pernah bilang begini. Kalimat dia, quotes-nya yang menarik, dia bilang gini. Sebenarnya semua perusahaan, semua bisnis di dunia ini cuma punya satu pekerjaan, yaitu menyenangkan pelanggan Anda. Kalau kamu bisa membuat pelanggan kamu happy, maka kamu menang. Jadi menarik kata-katanya dia. Jadi kalau kita bisa membuat pelanggan kita happy, kita menang. Nanti profit dan lain-lain datang belakangan. Oke. Anyway, ini bukunya Hans ya, dan saya baca ulang dan menarik banget. Jadi ini tentang bagaimana kita punya firasat kita gitu ya, firasat kita ya. Saya sudah tekuk-tekuk beberapa untuk teman-teman ya. Saya akan mulai saja dengan bicara the role of intuition. Jadi ternyata intuisi kita, oh harus melakukan ini, harus mengejar yang ini. Itu sangat kritikal dan penting di dalam pengembangan diri kita ya, di dalam bisnis kita ya. Nah, dia bilang bahwa ide itu adalah solusi in search of problems. Saya ulangi, ide itu adalah solusi yang mencari problemnya apa. Lucu juga tulisan ini ya. Dan dia bilang lalu, opportunity atau kesempatan itu adalah problem yang meminta solusi. Ini keren banget ya. Jadi terutama di masa pandemi ini ketika kita berpikir panjang tentang inovasi itu harus kayak apa yang harus kita lakukan. Dia memberikan tanggapan yang buat saya itu menarik ya. Jadi dia bilang bahwa sebenarnya yang kita lakukan itu bukan di dalam kehidupan dan sukses kita, itu bukannya kita memahami, mencatat, tetapi ada sebuah firasat, ini bagus, ayo dijalankan ya. Dan apakah Anda harus percaya pada firasat Anda atau Anda mencari data? Sebenarnya dua-duanya perlu. Bagaimana kita mencari data, bagaimana kita menyelesaikan persoalan kita ya. Nah, Bernadette Jiwa ini bilang bahwa di tahun yang sangat lalu, tadi saya baca di mana tadi, saya cari dulu ya. Di tahun yang sudah sangat lalu, di tahun 1926 kalau saya nggak salah ingat ya, dia bilang tentang sebuah keadaan di mana orang itu di zaman dulu ketika berbicara tentang solusi itu sebenarnya ada 4 langkah. Ya, saya cari dulu. Langkah pertama itu mengajukan pertanyaan yang tepat. Nah, ketemu juga. Where ideas begin. Di mana idea memulai, where ideas begin. Ya, ada 4 ya. Jadi where ideas begin, ada 4 ya. Ini di tahun 1926. Jadi sosiologis Graham Wallace itu bilang bahwa untuk ide jadi itu ada 4. Yang satu adalah preparation, persiapan. Persiapan ini start with the question, mulailah dengan pertanyaan. Misalkan pertanyaannya, bagaimana membuat supaya pelatihan offline bisa masuk ke dalam online dengan nyaman dan enak. Itu contoh pertanyaan ya. Lalu yang kedua, incubation, look for answers ya. Jadi kamu harus memikirkan dulu inkubasi, cari jawabannya. Challenge the assumption ya toh, bagaimana inform of what we know itu dijadikan sebagai sebuah jawaban solusi ya toh. Terus menebak lalu menanyakan ulang, ini incubation. Dan yang ketiga, illumination. Jadi ada iluminasi. Oh, find the solution, ini solusinya ya. Jadi setelah mencari dan yang keempat verification, try and test, verification. Seperti juga design thinking, kita harus try and test ya.
IG Live awal kita 24 jam hilang. Sekarang IG Live masuk IGTV. Mungkin sebentar lagi IG Live kita bisa masuk ke YouTube ya. Mungkin bisa masuk IG Live kita langsung ke Facebook. Saya nggak tahu. Tapi progres ini sambil jalan. Sambil kita verifikasi, kita tes. Verifikasi, kita tes. Verifikasi, kita tes ya. Nah, ini yang menarik. Dalam bukunya Hans ya, atau Firasat ya, dia bilang bahwa Hans itu sebenarnya adalah insight ditambah foresight. Insight ditambah foresight ya. Insight itu pemahaman sesuatu yang mendalam di benak kita. Foresight itu adalah sesuatu di masa depan, melihat ke depan. Oh, bakalnya nanti. Ini contoh foresight. Saya menebak setelah masa pandemi, market kita itu kan biasanya dulu adalah yang paling atas dan yang tengah dan yang bawah. Saya merasa market tengah ini akan hilang. Market tengah ini akan either naik ke atas atau turun ke bawah ya. Turun ke bawah itu karena orang-orang sekarang daya belinya berkurang, jadi akan mau sesuatu yang murah. Naik ke atas itu karena orang-orang sadar bahwa hidup ini kunci dan penting, sehingga kita harus menikmati apa yang kita miliki. Jadi ini contohnya yang disebut dengan foresight ya. Kalau insight itu kacamata di dalam, itu ada pattern dan practice. Pattern kita dan practice, latihan-latihan kita. Kalau foresight itu isinya prediction tentang potensial. Jadi prediction tentang potensial. Nah, ini yang disebut dengan Hans ya. Dan dia bilang bahwa the birth of Hans ya, kelahiran dari Hans ini apa sih? Apa sih yang melahirkan firasat itu? Oh, bakal begini ya. Dia bilang ada 3 hal. Yang satu adalah curiosity, keingintahuan yang dalam ya. Curiosity, keingintahuan yang dalam. Yang kedua adalah empati, memahami perasaan orang lain, empati. Dan yang ketiga adalah imagination atau imajinasi. Keren ya. Jadi dia bilang bahwa curiosity, rasa ingin tahu kita, itu karena ketertarikan kita dan perhatian yang kita berikan tentang sesuatu ya. Jadi ketertarikan kita dan perhatian yang kita berikan tentang sesuatu. Sedangkan empati itu tergantung dari kacamata kehidupan kita. Disebut worldview. Kacamata kehidupan kita ketika kita melihat dunia ini dan understanding, pemahaman kita. Jadi kacamata kita dan pemahaman kita akan dunia, akan pelanggan kita, akan customer kita, akan partner kita, akan bos kita, akan anak buah kita. Itu empati. Dan yang ketiga itu imagination, imajinasi. Albert Einstein selalu bilang imagination is more important than knowledge. Jadi imajinasi kita. Dan Bernadette Jiwa bilang bahwa imagination itu terdiri dari konteks, situasi keadaan, ya ini Hans bukunya. Konteks dan experience kita, dibuild dari apa yang sudah kita pahami dan kita tahu sebelumnya. Dari situ keluar imajinasi kita. Jadi kombinasi antara rasa keingintahuan, empati, dan imajinasi akan melahirkan apa yang disebut dengan Hans atau firasat. Jadi teman-teman sekalian, terutama di masa pandemi ini ya, kita itu sering sekali memikirkan mau melakukan apa. Nah, Hans atau firasat ini jadi bermain penting. Kenapa? Karena nggak ada data yang menunjukkan bagaimana sih sukses terjadi di masa pandemi seperti ini. Ketika semua orang di dunia ini, seluruh dunia ini sedang bingung dan sedang berhenti. Jadi the whole world ya, di seluruh dunia ini berhenti. Kenapa berhenti? Karena dia tidak bisa bekerja, karena semua mall ditutup, karena jalan-jalan dibatasi ya. Tetapi semua orang masih sehat dan masih punya daya beli, masih punya simpanan. Tapi bisnis berhenti 6 bulan. Ya, bisnis terus mau apa? Nah, ini menarik banget ya. Jadi kalimatnya ini, you know more than you think. Kamu tahu lebih dari apa yang kamu pikirkan. Ini menarik. Jadi, I believe in intuition and inspiration. I sometimes feel that I am right. I do not know that I am. Ini katanya Albert Einstein. Dia bilang, saya percaya dengan intuisi dan inspirasi. Kadang-kadang saya merasa, aku rasanya kok benar. Saya tidak tahu saya benar-benar atau tidak. Ya. Nah, di dalam konsep yang disebut dengan Hans ini, saya merasa sangat cocok di masa pandemi. Di mana kita boleh mencari data, boleh mengecek, boleh telepon, boleh Google, boleh tanya orang, boleh debat pendapat. Ya. Tapi in the end of the day, yang paling powerful adalah firasat Anda, Hans Anda. Kira-kira ke depan, apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus Anda pilih? Apa yang harus Anda kejar? Supaya Anda mampu untuk menjadi seorang pemenang setelah masa pandemi ini. Ya.
Inilah buku kecil dari Hans ya, yang di depannya ada rekomendasi dari E.V. Ross, Vice President Design dari Google. Dia bilang, this brilliant little book is sure to inspire the next new meaningful product and company. Menarik, or company gitu ya. Jadi diberikan untuk menginspirasi kita semua sehingga ke depan mungkin bisa menghasilkan produk yang bagus atau menghasilkan inovasi dalam proses yang bagus. Nah, buku ini saya beli di Penang, saya juga lupa belinya ya, 2017, 1 Juli, saya ke Pineng ya, saya lupa. Nah ini ketika saya lihat waktu jalan dalam perjalanan dari Pineng ke Singapura, 2 Juli 2017 ya, 2017, jadi saya lupa juga pas event apa itu ke Pineng ya. Teman-teman sekalian, itulah review buku tentang firasat, tentang Hans. Bagaimana kita menganalisa keadaan dan memikirkan dengan sebuah pemikiran yang sederhana saja. Ini loh rasa saya yang benar. Ini loh yang kira-kira sukses. Hans, firasat. Itu yang mungkin akan membantu Anda di masa pandemi ini untuk menemukan lompatan baru dalam hidup Anda. Saya Tanah Di Santoso, sukses selalu untuk Anda.